Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamuda Sitorus dengan NIM 5213322011. Saya merupakan salah satu dari anggota kelompok 1. Yang mana di sini saya akan membuat video presentasi, yang mana video presentasi ini merupakan tuntutan tugas ke-7 dari mata kuliah diagnosis kendaraan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dua dosen. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Siman MPD, dan yang kedua ada Bapak Budi Harto SPD MT. Baik, kita masuk saja ke materi yang pertama. Oke, di sini kita akan membahas beberapa submateri yang merupakan keseluruhan dari pembahasan mesin engine, yang mana ada mesin seri TR, yang mana subbab yang akan kita bahas itu ialah yang pertama mesin secara keseluruhan, mesin bensin, mekanisme katup, sistem pendinginnya, sistem intake dan exhaust, sistem bahan bakarnya, sistem pengapian, sistem penggerak, dan sabuk springs, sistem kontrol mesinnya. Oke, yang pertama yaitu materi mesin secara keseluruhannya. Secara garis besar, mesin ini merupakan mesin bensin dengan kode mesin 2TRFE, merupakan pengembangan terbaru 4 silinder segaris inline dengan kapasitas 2,7 liter dengan menggunakan 16 katup DOHC dengan sistem VVTi penggeraknya. Masuk ke materi selanjutnya yaitu spesifikasi dari mesin 2TRFE ini. Untuk tabel yang pertama yaitu mesin silinder dan susunannya. Untuk di kode mesin 1TRFE memiliki bertimbal dia menggunakan 16 katup, sedangkan yang 2TRFE tanpa timbal dia 4 silinder inline itu sejajar ya. Lalu masuk ke tabel selanjutnya, mekanisme katupnya. Yang 1TRFE dia menggunakan segaris penggerak rantai, yang 2TRFE yaitu dia menggunakan 16 katup DOHC dengan VVTi penggerak rantainya. Selanjutnya pemindah dayanya. Untuk yang 1TRFE dia 1,998 atau 121,9, sedangkan yang 2TRFE itu 2,694 atau 164,4. Untuk selanjutnya bor kali ukurannya dalam satuan milimeter. Untuk yang 1TRFE 86,0 kali 86,0 atau setara dengan 3,39 kali 3,39. Untuk yang 2TRFE itu 95,0 kali 95,0 atau setara dengan 3,74 kali 3,74. Untuk rasio kompresinya itu sama. Untuk yang di 1TRFE dia 9,8 banding 1, dan di 2TRFE dia itu 9,8 banding 1 juga. Untuk keluaran maksimumnya untuk tenaga itu untuk yang 1TRFE dia mencapai 100 kW di putaran mesin 5600 rpm, sedangkan yang 2TRFE mencapai 118 kW di putaran mesin 5200 rpm. Untuk torsi maksimumnya untuk di 1TRFE dia mencapai 182 Nm di putaran mesin 4000 rpm, dan untuk di 2TRFE dia mencapai 241 Nm di putaran mesin 3800 rpm. Untuk di mekanisme katupnya, waktu katupnya itu di pemasukan membuka dan menutup bisa kita lihat. Begitu dengan di knalpot. Masuk ke nilai oktan bahan bakar. Untuk 1TRFE 91 atau lebih, dan di 2TRFE juga begitu 91 atau bisa lebih. Selanjutnya
viskositas minyak atau tingkat minyaknya. Untuk yang di 1 TRFE 5 watt sampai 30, API SL SJEC atau ILSAC. Dan untuk di 2 TRFE sama saja 5 watt sampai 30, API SL SJEC atau ILSAC. Oke, untuk selanjutnya itu adalah ada penjelasan komponen-komponen dari mesin-mesin ini, bagian-bagiannya. Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama itu ada jenis penutup kepala silindernya itu menggunakan jenis resin. Selanjutnya itu ada untuk exhaust-nya, manifold knalpotnya itu besi tahan karat. Selanjutnya tipe konduktor alternatornya segmen, baru dia menggunakan di sini menggunakan sistem VVT-i. Baru yang di sebelah kanan bawah itu Super LLC Toyota asli punya. Selanjutnya sampingnya jenis resinnya manifold masuk. Selanjutnya ada throttle sensor posisi itu tanpa kotak ya. Selanjutnya itu ada sensor ketukan tipe datar, ada pemula PS, terus ada nozzle panjang 12 lubang. Dan selanjutnya yang di atas itu busi atau apa, coil daripada mesin tersebut. Oke, untuk selanjutnya pembahasan di blok silinder. Poros keseimbangan dipasang di blok silinder untuk mereduksi getarannya. Gambar yang sebelah kiri itu ada poros keseimbangan, terus ada penegang rantai, terus ada poros keseimbangan yang di bawah itu roda gigi yang digerakkan. Lalu sampingnya itu ada waktu poros ankle sprocket. Untuk gambar sebelah kanan itu sama, hanya bentuk beda sudut pandangannya saja. Nah, sini saya akan menjelaskan untuk membedakan poros keseimbangan kanan dan kiri. Untuk membedakannya itu gampang saja. Untuk yang kanan itu dia ditandai dengan sebutan RH, sedangkan yang kiri itu LH. Jadi untuk poros keseimbangan yang kanan itu dikode dengan RH dan kiri dengan kode LH. Oke, selanjutnya itu melayani titik mesin. Rantai waktu untuk poros keseimbangan, sejajarkan tanda timing rantai dan setiap sprocketnya. Bisa dilihat cat kuning itu tanda waktu kecil, ada tanda waktu, ada poros engkol, TDC, tanda waktu juga, cat kuning 2 buah itu. Oke, selanjutnya masuk ke mekanisme katup. Secara keseluruhan mekanisme katup ini terdiri dari roller, rocker arm, pengatur bulu hidrolik, dan sistem VVT-i. Bisa kita lihat gambar yang sebelah kiri itu paling atas sebelah kanan pipa pengiriman minyak untuk cam dan lengan airnya. Sampingnya itu ada knalpot katup, terus masuk ke bawah pengontrol VVT-i nya, ada rantai waktu dan ada katup masuk. Untuk gambar sebelah kanan itu nampak lihat roller, lengan rocker, dan yang bawah itu hidrolik bulu mata pengaturnya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, itu ada sistem pendinginnya. Yang mana tipe pendingin mesin itu dia menggunakan sensor Toyota asli super panjang umur pendingin atau SLLC atau setara dengan kapasitas MT 7,0 atau 7,4 sampai dengan 6,2. Pemeliharaan selangnya inspeksi setiap 40.000 km atau setara dengan 25.000 mm. Untuk pertama kali 160.000 km dengan penggantian 1.000 mm minyak. Namanya pendinginnya berikutnya setiap 80.000 km dengan penggantian 50.000 mm airnya. Masuk selanjutnya sistem pembuangan. Secara keseluruhan ini bisa kita lihat mulai dari mesinnya itu besi tahan karat, manifold knalpot, lalu ada manifold
intake tipe resin, badan throttle, terus masuk TWC sampai knalpot utama. Oke, selanjutnya itu ada asupan dan sistem pembuangan, sensor rasio bahan bakar dan udara, sensor oksigen, O2 lebih tinggi, kinerja pemanasan, sensor O2 tipe planar, peraturannya Euro 2. Masuk ke materi selanjutnya yaitu sistem bahan bakarnya. Keseluruhan injektor tipe nozzle panjang, konektor cepat digunakan. Nozzle panjang ini ada 12 lubang, tekanan pengatur, ada konektor cepat, ada saringan bahan bakarnya juga. Selanjutnya itu masih di sistem bahan bakar. Bisa kita lihat gambar ini ada putaran cepat, tutup bahan bakar, konstruksinya, tangki resin. Nah, kita lihat ini yang sebelah kanan bawah modul pompa bahan bakar. Kita lihat ada pompa motor, ada saring, ada pengiriman untuk mengukurannya. Di sini dengan kapasitas 65 liter ya. So, ke materi selanjutnya itu ada sistem pengapiannya. Secara keseluruhan ini disknya menyediakan 4 koil pengapian, satu untuk setiap silinder. Busi tipe jangkauan jauh digunakan. Bisa kita lihat di gambarnya, ada gambar busi tipe biasa dan tipe jangkauan panjang. Oke, untuk spesifikasi busi yang pertama ada merek Denso dan ada K20HR U11 yang jangkauan pemasok ref tipe normal kira-kira 26,5 mm atau setara dengan 1,04 inci, 19,0 mm dan 0,75 inci. Pasang celahnya itu 1,0 sampai 1,1 mm, setara dengan 0,039 sampai dengan 0,047 inci. Interval pemeliharaan itu setiap 40.000 km atau setara dengan 25.000 mili atau 48 bulan. Oke, selanjutnya itu ada sabuk menyetir sistem, komponen aksesori digunakan oleh sabuk serpentine, sabuk berusuk 7 tipe V tunggal, yang mana bisa kita lihat di gambar atau bisa disebut orang itu dengan tali belting lah, bisa dikatakan. Ada kontrol pemalas, ada alternator katrol, ada otomatis tegangan, poros engkol katrol, ada power steering kontrol pompa, ada pompa air katrol, ada pendingin ruangan kontrol kompresor, ada katrol pemalas nomor 2. Terus selanjutnya itu ada sistem kontrol mesin, yang mana di sini ada gambar sebelah kiri aliran udara meter masuk ke koil pengapian dengan igniter, terus tipe non kontak, sensor posisi throttle, masuk ke suhu air sensor, terus masuk ke tipe datar sensor ketukan, terus masuk ke poros engkol sensor posisi, terus ada poros hubungan untuk sensor posisi. Yang lain itu ada ECU, mesin 32 bit, jenis non kontak, pedal akselerator, sensor posisi. So, ke materi selanjutnya, sistem kontrol mesin ETCSI atau sistem kontrol throttle elektronik cerdas tipe ETCSI tanpa tautan digunakan, memberikan hasil yang sangat baik. Kontrol throttle atau kontrol non linear atau kontrol kecepatan idle bisa kita lihat pada gambar. Pada saat akselerator sensor posisi, pedal gas ditekan, maka posisi throttle sensor terbuka, kontrol throttle motor masuk. Alirannya itu pengukuran udara, ECU mesin, koil pengapian, injektor bahan bakar. Masuk ke materi selanjutnya itu ada referensi sistem kontrol mesin DLLA atau 2 IC Hall dan 2 magnet digunakan untuk sensor posisi. Bisa kita lihat yang gambar sebelah kiri aula IC dan sebelah kanan itu ada magnet. So, ke materi selanjutnya itu DLLI. Sensor posisi throttle mengubah perubahan kerapatan flux magnet menjadi sinyal listrik. Kita lihat gambarnya ini magnet dengan grafik ketika VT2 itu di atas 0, maka tarikan terbuka penuh itu lebih besar daripada yang
VT2. So, ke materi selanjutnya, sensor posisi akselerator tipe tanpa kontak, aula ECI, magnet akselerator lengan pedal. So, ke selanjutnya itu sensor posisi pedal akselerator diubah menjadi listrik dari perubahan kecepatan flux magnet. Bisa lihat di grafiknya ya teman-teman. Lalu kita masuk ke materi sistem VVTi, variable valve timing cerdas. Yang mana sistem VVTi ini dirancang untuk mengontrol poros hubungan masuk untuk menghasilkan timing katup yang disesuaikan secara optimal dengan kondisi mesin. Yang mana bagian-bagiannya ini ada yang diatur tuh waktu camshaft, katup kontrol oli, VVTi pengendali, poros hubungan sensor posisi, ada poros senggol sensor posisi, ada suhu air sensor, yang mana sini semua itu dikontrol oleh ECU mesin, mencekik posisi sensor dan aliran udara meter. Selanjutnya itu masih sistem VVTi, yang mana pengontrol ini terdiri dari rumahan yang digerakkan dari rantai waktu dan baling-baling yang digabungkan dengan poros hubungan. Yang mana itu ada komponen-komponennya, ada waktu rotor, ada perumahannya, ada pin pengunci, ada sporket, ada asupan camshaft. Tekanan minyak itu dalam operasi dan ketika berhenti bisa kita lihat ya. Masuk ke materi selanjutnya, camshaft timing oil control valve mengontrol posisi spool valve sesuai dengan duty control dari ECU mesin. Nah, ke kontrol VTi sisi lanjutannya sisi retard. Bisa kita lihat ya gambarannya teman-teman. Masuk ke materi yang terakhir yaitu referensi atau sistem kontrol mesin, kontrol pompa bahan bakar, sinyal pengembangan kantung udara dari sensor kantung udara perakitan terdeteksi oleh ECU mesin dan mematikan relay pembuka sirkuit. Yang mana relay EPI, saklar pengapian, terus masuk ke sirkuit pembukaan, ada masuk ke motor, terus ada masuk ke dari kantong udara depan sensor, baru kantong udara sensor perakitan dengan kode GSW2 F _PS, terus masuk ke mesin dan ECU. Lalu airbag tidak dikerahkan, kantong udara dikerahkan kira-kira 4 detik, baterai tegangan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video presentasi saya untuk tugas ke-7 kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.